Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Alat-alat ekskresi pada manusia meliputi ginjal atau ren, kulit atau integumen, paru-paru atau pulmo, hati atau hepar. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak dekat tulang pinggang. Ginjal menghasilkan zat sisa metabolisme yang disebut dengan urin. Adapun struktur dari ginjal, yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Korteks merupakan lapisan ginjal bagian luar di mana berfungsi untuk melindungi dari kerusakan. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Medula adalah lapisan dalam pada ginjal yang memiliki fungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin masuk keluar ginjal. Yang ketiga ada pelvis. Pelvis adalah bagian paling dalam pada ginjal yang berfungsi sebagai jalur cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Yang terakhir ada ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler yang berbentuk silinder untuk menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih, yang berfungsi sebagai jalan keluar untuk urin. Alat ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit ini sebagai alat ekskresi karena berfungsi untuk mengeluarkan air dan mineral dari tubuh dalam bentuk keringat. Fungsi dari kulit tersebut adalah sebagai alat indera peraba, sebagai pengatur suhu tubuh, dan tempat pembentukan vitamin D dan provitamin D. Struktur dari kulit ada 3. Yang pertama, lapisan epidermis, yang merupakan lapisan terluar dari kulit, yang memiliki bentuk tahan air sebagai pelindung atas permukaan tubuh. Epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah dan dipelihara oleh difusi dan dermis. Lapisan inilah yang membantu kulit untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua ada lapisan dermis, yang merupakan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Lapisan ini berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit. Dan yang terakhir ada hipodermis, yang merupakan lapisan ketiga dari struktur kulit yang berada di bawah lapisan dermis dan memiliki fungsi sebagai pelekat kulit dengan otot atau tulang dan mempersarapi kulit. Alat ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat ekskresi sekaligus sistem ekskresi karena paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Fungsi dari paru-paru tersebut adalah sebagai organ pernapasan dan untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Selanjutnya struktur dari paru-paru. Yang pertama ada trakea. Trakea merupakan saluran pernapasan bawah lanjutan yang berasal dari laring yang menghantarkan udara ke paru-paru untuk mengalami proses difusi. Kedua, bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea yang merupakan saluran konduksi udara dan tempat difusi oksigen karbon dioksida di ujung terminal pada bagian yang berkaitan langsung dengan alveolus. Yang ketiga ada alveolus, yang merupakan kantung udara kecil yang muncul dari bronchioles yang disebut dengan alveoli, yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Alat ekskresi yang keempat adalah hati. Hati dikatakan sistem ekskresi karena memproduksi urea dan garam empedu. Hati juga membuat empedu, zat yang dapat membantu pencernaan lemak. Hati memiliki 2 lobus utama yang berukuran besar, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan merupakan bagian terbesar di hati, di mana memiliki ukuran 5 hingga 6 kali lebih besar daripada lobus kiri.
Lobus kiri merupakan bagian hati yang memiliki bentuk lebih kecil daripada lobus kanan. Lobus kanan dan lobus kiri ini dipisahkan oleh fisura yang terbentuk dari gabungan beberapa ligamen. Yang terakhir ada kantung empedu, yang merupakan bagian dari sistem empedu yang berfungsi dalam reservoir penyimpanan untuk empedu. Fungsi dari hati yaitu untuk menetralisir dan menawar racun, mengatur sirkulasi hormon, dan mengatur darah yang mengandung lemak, gula protein, dan zat lain.